Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Al-mu'minu yatajawwazu fil adat wa la yatajawwazu fil ibadat. Wal munafiqu yatajawwazu fil ibadat wa la yatajawwazu fil adat. Orang yang beriman menggampangkan adat kebiasaan, tidak menggampangkan ibadah. Orang munafik menggampangkan ibadah, tidak menggampangkan adat kebiasaan. Orang yang beriman tidak pernah meremehkan, merendahkan, menggampangkan ibadah. Sedikitnya, kecilnya, lebih-lebih besar dan banyaknya. Sehingga mereka di dalam beribadah itu bersungguh-sungguh, serius, tidak pernah bermain-main. Dalam mengajar. Mengajar itu adalah bentuk daripada ibadah. Nggak bermain-main dalam mengajar, serius dalam mengajar. Dalam berkhutbah, dalam berceramah, serius dalam berkhutbah, dalam berceramah. Coba perhatikan, mana ada orang yang benar-benar beriman, sempurna imannya lebih-lebih, kemudian khutbah atau ceramah full dari awal sampai akhir guyon. Kalaupun ada candaan, candaannya itu sesuai dengan apa yang disampaikan dan memang benar-benar terjadi, bukan lelucon buatan yang membuat orang tertawa. Dan dalam kegiatan ibadah lainnya. Kenapa? Karena mereka tahu ibadah ini yang diperintahkan oleh Allah untuk makhluknya, manusia dan jin, sehingga bukan tempat untuk bercanda gurau,
bukan tempat untuk bermain. Ke masjid, mereka nggak bercanda, mereka nggak bergurau. Ketika di masjid, mereka sholat, membaca Al-Quran, membaca zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan datang ke masjid kemudian ngobrol omong-omongan. Terkadang di tempat atau di waktu tidak boleh berbicara, dia berbicara saat khutbah Jumat. Kenapa dia nggak dengar Bilal nyampaikan? Kenapa? Oh, datangnya pertengahan khutbah. Bilal sudah menyampaikan. Untuk apa? Diem, dengarkan. Dia enggak, datang ngomong-ngomongan. Ini waktu bukan untuk omong-omongan, dia omong-omongan. Nah, ini orang beriman enggak seperti itu. Serius dia. Enggak berbicara dia. Berusaha mendengarkan, menyimak. Apalagi itu bisa menjadi tergantung kepadanya sahnya khutbah untuk menjadi sahnya sholat. Sahnya khutbah harus didengarkan oleh 40 orang minimalnya. Nah, sekarang kalau dia dari 40 orang nggak mendengarkan omong-omongan, bisa membuat khutbahnya nggak sah. Atau dia yang bisa mengoreksi kelupaan imam dan yang lain sebagai kelupaan khotib ketika berkhutbah. Barangkali ada yang tertinggal daripada rukunnya khutbah dan itu menentukan untuk sahnya sholat, tapi dia ngobrol misalnya. Sama dengan tugasnya makmum di belakang imam. Semuanya makmum, mau shaf pertama, shaf kedua, yang di belakangnya imam ataupun tidak, mereka itu mendengarkan bacaannya imam. Barangkali ada salahnya mengingatkan. Yang paling utama yang di belakangnya imam, yang paling utama. Artinya apa? Yang punya lebih kewajiban untuk mengingatkan yang persis di belakangnya. Semuanya memilikinya, tapi yang di belakangnya imam lebih. Nah, makanya harus apa? Harus serius dalam beribadah. Itu orang mukmin. Orang mukmin itu dalam ibadah serius. Tidak bercanda, tidak ngobrol, atau tidak meremehkan, ngentengkan dan lain sebagainya. Itu orang mukmin. Tapi kalau hal itu bukan berkaitan dengan ibadah, hanya kebiasaan, seperti dalam makan, dalam pakaian, dalam tempat tinggal, kendaraan dan yang lain sebagainya, mereka apa adanya. Gampang. Makan ini aja cukup, pakaian cukup yang sekian harganya, enggak perlu yang wah-wah. Kendaraan atau rumah seperti itu. Kalau dalam kebiasaan untuk kehidupannya dia apa adanya, enggak mencari yang wah, nggak cari yang mewah, yang mahal, nggak. Yang penting tujuan daripada itu bisa terwujud, selesai. Pakaian tujuannya menutup aurat, kelihatan rapi, nggak harus mahal. Pakai sudah.
rumah tujuannya itu nggak kena matahari kalau panas, nggak kena hujan kalau hujan. Sudah, dia bisa tidur enak, cukup. Kendaraan juga gitu. Kendaraan ini aku gunakan untuk melakukan aktivitas ini, aktivitas itu, cukup, ini sudah mumpuni, mampu, ya sudah. Lah kendaraan harus yang ini, itu bukan orang beriman. Orang beriman sekedarnya untuk kebiasaan, tapi dalam ibadah enggak. Nah, karena itu disifatkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, orang-orang yang beriman itu ketika mereka menjalankan ibadah, qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan seterusnya. Allah sifatkan orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang benar-benar akan mendapatkan keberuntungan dengan imannya. Ketika sholat khusyuk, fokus, konsentrasi, serius. Jadi untuk berangkat ke tempat sholat, mereka itu sudah membayangkan sholat ini akan menghadap Allah, komunikasi dengan Allah, sudah membayangkan. Bawahan atau OB ada janji dengan atasan, bukan atasannya langsung, sudah atasan tertinggi. OB nih merencanakan nanti, sudah membayangkan nanti kalau ketemu saya harus bersikap seperti ini, harus ngomongnya ini, sudah merencanakan dia. Dalam benaknya, dalam pikirannya sebelum bertemu itu sudah mengelola dia. Orang beriman gitu kalau mau sholat, belum sampai tempat sholat ya sudah dikelola ini, ya, dalam benaknya. Fatihahnya, suratnya, kemudian takbirnya, sujudnya, rukuknya, itu semua. Jadi yang ada dalam pikirannya itu sholat, perbuatan dalam sholat yang dibaca dalam sholat sebelum menjalankannya. Kalau kita kan enggak, sebelum sholat wudhu yang dipikir makan, berangkat ke tempat sholat yang dipikir setelahnya sholat. Kok marine sembahyang, marinya sholat, ini itu dan yang lain sebagainya. Akhirnya sholatnya nggak serius, nggak fokus, nggak Allahu Akbar. Mulutnya baca doaul iftitah, pikirannya kok ditambahi berambang titik enak itu. Jadi tambah sedep sambelnya. Ini Allahu Akbar, doa iftitah dibaca tapi pikirannya nggak ada di dalam doa iftitahnya. Kurang serius. Tapi orang beriman enggak. Orang beriman itu yang ketika menjalankan sholat khasyi'un, serius, sungguh-sungguh mereka. Walladzina 'anil lagwi mu'ridun, berpaling dari segala kelalaian, dari segala yang tidak berarti, dari segala yang tidak menguntungkan, yang tidak berfaedah, berpaling mereka. Hanya mau segala sesuatu yang menguntungkan. Yang menguntungkan dicari, yang menguntungkan dikejar, berusaha ya dapatkan. Nggak mau menjauh dari segala yang menguntungkan. Di mana ada yang menguntungkan langsung berangkat.
Tapi kalau nggak menguntungkan, enggak. Nah, itu orang yang beriman. Jadi bersungguh-sungguh, tidak meremehkan ibadah, tapi nyantai, bahkan gampangkan kalau itu adalah ada kebiasaan. Lawannya orang beriman, orang munafik. Kalau orang munafik, yatajawaz fil ibadat. Kalau dalam beribadah nyantai, gampang ya. Ngeremehkan. Dalam ibadah ngeremehkan. Salat kok sik suwe waktu nih. Tahlilan durung dimulai. Kalau sudah dengar baru dimulai. Kok aja tengah-tengah. Pengajian tambah. Tambah nunggu kapan? Nunggu kok jam 5:30 budal. Mau buyare jam 6, lumayan sik nututi. 20 menitan. Udah. Gampang kan kalau dalam ibadah. Kalau dalam ada, kendaraan nggak mau yang biasa-biasa aja. Sudah punya kendaraan bisa menyampaikan dia ke sana kemari. Kurang enak, kurang nyaman. Nyari yang rumah juga gitu. Kurang enak dipandang. Ini kan rumah sudah kuno, sudah lama. Yang temboknya A, yang temboknya B dan sebagainya harus bangun ulang. Padahal nggak perlu dibangun ulang. Tinggal ganti semennya selesai. Tapi enggak, ini itu dan lain sebagainya, macam-macam. Dalam apa? Ada. Tapi dalam ada serius dia, dalam kebiasaan serius. Mencari yang bagus, yang mencari yang indah, mencari yang ini, yang itu. Tapi kalau dalam ibadah nyantai. Karena itu disampaikan oleh Allah dalam ayat Al-Quran apa? Sifatnya mereka, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka itu kalau mau menjalankan sholat, itu contoh. Sholat itu salah satu contoh dari macam-macamnya kebaikan. Kalau mau menjalankan sholat, kalau mau menjalankan kebaikan yang lain, pengajian, yasinan, tahlilan dan lain sebagainya, kamu kusala. Menjalankannya itu berat, males. Mau datang itu hitung-hitungan dhisik. Sida apa ndak ya? Sida ndak. Ngitung dhisik. Berangkat ndak ya? Ndak berangkat. Berangkat enggak ya? Terus seperti itu. Dalam kebaikan seperti itu. Tapi kalau dalam ada, mangan-mangan, makan-makan. Kasih satu gambaran aja wis, buka bersama. Kenapa datangnya tidak setelah adzan? Sebelumnya adzan 10 menit, 15 menit sudah nunggu apa? Komplit, tidak ada yang telat. Komplit, tidak ada yang telat. Full. Sebelum dimulai sudah datang semuanya. Tapi salat Jumat,
Nunggu apa? Kadang bukan dimulai adzan, nunggu dimulai khutbah. Dan itu terkadang ya, terkadang khutbah wis entek. Sik ono sing teko, tuk. Padahal kalau dia kerja sudah keluar dari jam kerja, waktunya istirahat, tapi dia nggak berangkat. Kalaupun dia nggak kerja sudah ada di rumah, itu pun juga nggak berangkat. Itu kalau mau menjalankan kebaikan berat, susah, males. Tapi kalau ada, rekreasi, jamnya tidak telat, diumumkan sekolahan jam 7, setengah 7, jam 7 kurang seperempat sudah standby. Diundang A, diundang B, standby sudah sebelum acara, sebelum dimulai. Idza qamu ila salati qamu kusala, sifatnya orang munafik. Sudah kusala, males, yuraunan nas, menjalankannya itu bukan lillahi ta'ala, hanya ingin mendapatkan nilai daripada makhluk, nilai daripada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, sudah males ya. Kalau ikut males ngikuti, berangkatnya abot, sudah sampai ngikuti la ilaha illallah wabot, berat ngikuti la ilaha illallah, berangkatnya sudah telat loh ini, berangkatnya berat, males, sudah sampai tempat la ilaha illallah. Kadang yang baca cuma yang mimpin tok, yang lainnya mingkem. Lek buyar, bus, iso ngomong kabeh. Ini ngomong, ndak ada yang meneng, ndak ada yang diem, semuanya bicara. Maulid misalnya, nanti sholawatan, berangkat, ya. Berangkatnya nunggu jam, turun dimulai jam ini, ya. Sudah berangkat sampai sana, nggak ikut sallallahu alaihi. Kadang sudah diem, kalau nggak diem HP, wis double wis. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak berzikir, tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit, berat sedikit. Itu orang munafik. Jadi kalau kebaikan berat, hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak menguntungkan, semangat. Beda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin kebaikan itu semangat, mengerjakannya sungguh-sungguh serius. Dalam kebiasaan mereka nyantai, diundang makan nyantai, rekreasi atau apa nyantai, dan yang lain sebagainya. Lah di sini kita bisa mengetahui sifatnya orang mukmin, sifatnya orang munafik. Kita tahu sifatnya orang mukmin, sifatnya orang munafik. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, ada sifatnya orang-orang beriman, ada sifatnya orang-orang munafik. Nah, sekarang kita nilai diri kita masing-masing. Kita ini sifatnya orang beriman itu sudah menghiasi kita, atau sifatnya orang munafik yang menghiasi kita? Kalau sifatnya orang beriman,
ada pada kita, hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas taufik karunia yang Allah berikan, sehingga kita hiasi diri kita dengan sifatnya orang-orang yang beriman sesuai yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran ataupun yang dikatakan oleh para ulama. Tapi kalau ternyata dalam diri kita ini yang menguasai sifatnya orang-orang munafik, maka hendaknya cepat-cepat obati, cepat-cepat perbaiki, agar apa? Agar tidak kedahuluan ajal kita sudah bersih dari sifatnya orang-orang munafik. Karena tempatnya itu terpaut jauh, berbeda jauh. Orang beriman itu tempatnya surga, kenikmatan, keindahan, kelezatan. Tapi orang munafik tempatnya itu bukan sekedar neraka, tapi paling bawah, siksaan, murka, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau kita ingin kenikmatan, kelezatan, keindahan, rubah sifat munafik yang ada pada diri kita, ganti hiasi dengan sifat-sifatnya orang-orang yang beriman. Karena munafik ini ada dua macam. Ada munafik itu nifak al-i'tiqad, ada munafik itu nifak amal. Kalau nifak i'tiqad ini naudzubillah min dzalik. Ya, nifak i'tiqad itu mengingkari kewajiban. Itu lebih buruk daripada kekufuran. Dia dari kekufuran, tapi paling buruknya kekufuran yaitu nifakul i'tiqad. Ketika ia memiliki nifak i'tiqad, keyakinan. Ada nifak amal, keyakinannya aman, dia tidak mengingkari kewajiban dan lain sebagainya, tapi dalam amalnya saja. Lah ini seperti ada pada kita ciri-cirinya orang munafik. Sifat-sifatnya orang munafik: malas dalam beribadah, riya, tidak banyak berzikir, ngikuti syahwat, bohong, ingkar janji, berkhianat. Nah, ini kalau ada pada kita berarti ada nifak amal dalam diri kita. Nah, itu harus kita bebaskan diri kita darinya. Karena pada intinya sedikit aja kemunafikan atau sifat nifak dalam diri kita itu bisa semakin besar, semakin banyak dan menguasai. Naudzubillah min dzalik. Jadi di sini jelas sudah. Orang beriman semangat, senang dalam beribadah, nyantai, biasa dalam ada. Orang munafik nyantai dalam ibadah, senang dalam kebiasaan atau hal-hal yang tidak menguntungkan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman, dan semoga setiap saatnya Allah kuatkan iman kita dan Allah tingkatkan keimanan kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sempurna dalam iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, kekuatan dalam diri kita bisa menghindar dari sifat-sifat nifak, terbebas diri kita dari sifat-sifat nifak. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.